Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Pleasure. Kali ini kita masuk lagi servisan. Ini ada Oppo A5s. Ini handphone ini masuk dalam keadaan mic-nya mati ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba tes terlebih dahulu apakah benar mic handphone ini mati atau tidak. Teman-teman bisa masuk ke aplikasi rekaman untuk mengecekkannya. Ini tipenya handphone Oppo A5s ya teman-teman. Oke, kita akan cek terlebih dahulu di bagian kita buka aplikasi rekaman. Nah, kita cari aplikasinya. Rekam ya teman-teman. Ini sini. Kita buka aplikasi perekam. Kemudian kita klik. Teman-teman perhatikan untuk strip yang di atas. Ini kita mulai untuk merekam. Itu tidak ada sama sekali hasilnya, suaranya tidak ada keluar ya teman-teman. Langsung aja kita bongkar handphonenya. Kita bongkar menggunakan blower. Kita lepas dulu penutup belakang karena Oppo A5s ini penutup belakangnya berlem, dan lanjut kita lepaskan skrup. Dalam pengerjaan kasus ini agak lama ya teman-teman, jadi banyak momen yang kami percepat. Oke, teman-teman lakukan sendiri. Di sini kita akan matikan terlebih dahulu handphonenya. Kita lepaskan slot SIM dan kita lepaskan penutup belakang. Pastikan semua skrup sudah terlepas. Kemudian kita akan memaksimalkan ke bagian mic. Di bagian mic ini yang bermasalah ya teman-teman. Kita coba untuk tahap pengerjaannya, teman-teman ukur terlebih dahulu. Teman-teman lihat skema di jalur mainboard ini, apakah mic-nya kita ukur apakah mic-nya normal atau tidak. Dan di sini setelah kami melakukan pengukuran di bagian mainboard itu tidak ada masalah, dan kita akan lihat di bagian bawah ini. Nah, ini ada banyak bekas korosi ya teman-teman. Kemungkinan handphone ini pernah masuk air, jadi banyak yang korosi, dan kita akan bersihkan nantinya. Dan kita akan pasangkan terlebih dahulu dan kita tracking jalur mic-nya yang tadi ya teman-teman. Jadi kemungkinan handphone ini imbas dari pernah masuk air sehingga mic-nya mati. Dan di sini jalurnya ada dua, dan kita akan ukur dua jalur ini, yang satu melalui resistor dan yang satu melalui kapasitor. Kita lihat hasilnya nanti. Di sini ada berlem ya teman-teman, jadi kita congkel terlebih dahulu lemnya ini, kita buang dan kita bersihkan secara pelan-pelan dan hati-hati agar tidak mengenai komponen yang lain. Kita crack saja sesuai jalur yang dibutuhkan. Dan di sini kita akan memastikan apakah jalur ini aman atau tidak. Oke, mohon maaf di sini tampilan kamera mikroskop kami lebih kami fokuskan ke tampilan mata, jadi agak blur ke tampilan rekamannya. Oke, ini akan kita tracking, dan ini satu jalurnya normal yang di kapasitor, sementara yang di resistor itu 2,0. Oke, ulangi. Ini malah lepas resistornya. Kita ukur ulang. OL yang tadi putus jalurnya. Oke, karena tadi putus kita simpan, nanti kita ukur apakah resistor tersebut rusak juga atau masih normal. Nanti kita akan lakukan pengukuran. Di sini kita maksimalkan ke pembersihan terlebih dahulu, karena yang tadi itu OL bisa disebabkan oleh
kotoran ini ya teman-teman, yang sisa bekas-bekas korosi ini bisa juga menyebabkan jalur mic-nya putus. Jadi untuk kerusakan di bagian mic itu banyak penyebab, dan untuk handphone ini kemungkinan handphone ini pernah masuk air, dan itu masuk air ke bagian bawah ya teman-teman, di bagian ban chargernya pernah masuk air. Dan teman-teman perhatikan tampilannya seperti ini sudah korosi semua sisa-sisa airnya, dan ini menyebabkan kerusakan mic-nya. Dan nanti kita akan cek lagi apakah benar memang ini yang menyebabkan, atau resistor tadi yang menyebabkan. Itu bisa banyak penyebab, atau juga bisa dipastikan mic-nya. Jadi kita harus tracking ya teman-teman, kita harus melakukan pengukuran yang pas sebelum kita eksekusi. Jangan sampai asal eksekusi. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Kami membersihkan menggunakan tuas yang kawat, ujungnya itu ada yang kawatnya tipis ya teman-teman, yang lunak, jadi tidak merusak komponen yang lain. Serta kita kasih cairan IPA lalu kita bersihkan. Nah, pastikan korosinya benar-benar sudah hilang, dan kita lanjut nantinya ke pemasangan atau pembersihan. Ini kita maksimalkan benar-benar bersih terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan di sini, ini sudah bersih dan sudah tidak ada lagi korosi. Kalau lanjut membersihkan menggunakan kuas pasta gigi ya teman-teman. Dan ini kita bersihkan semua komponennya, dan pastikan tidak ada lagi bekas-bekas korosi yang tadi yang banyak. Setelah kita bersihkan seperti ini, kita lanjut tracking. Saat tracking ada baiknya kita pasang ke handphonenya itu. Kita pasang songketnya ini agar nilai dari papan ke dari mainboard ke subboard itu keluar dan sama. Ini kami coba tracking terlebih dahulu. Kalau di sini setelah kita bersihkan, karena kami tidak memasang ke handphonenya atau fleksibelnya tidak pasang, ini kemungkinan OL dia. Ini OL putus teman-teman. Ini 6,5 nilai keluar dari mic. Nah, nilai yang keluar dari mic segitu, dan ada indikasi kerusakan juga ke bagian mic-nya. Nanti kita tracking lagi, tapi kita maksimalkan terlebih dahulu ke bagian jalur ini. Ini resistor yang lepas tadi, kita akan coba ukur berapa nilainya. Seharusnya ini ada nilai ya teman-teman, atau dia terhubung. Kalau sifat dari resistor itu terhubung, jika OL berarti ini bermasalah. Ini akan kami ukur ulang. Teman-teman perhatikan di multitester itu OL ya teman-teman, sudah kami goyang-goyang. OL nilainya berarti jalur ini putus dan resistor ini juga rusak. Ini kami ulangi, nilainya tetap OL, dan dia tidak ada mengeluarkan nilai, dan seharusnya sekurang-kurangnya dia terhubung ya teman-teman. Nah, ini tidak terhubung sama sekali, berarti ini sudah sama nilainya dengan resistor, sifatnya sama resistor. Intinya jalurnya putus di sini, dan kita akan akali. Teman-teman bisa ganti dengan resistor yang sama atau dengan nilai yang sama. Di sini kami tidak punya stok juga, akan kami jumper terlebih dahulu nantinya. Dengan menjumper apakah dia selesai atau tidak, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kami pasang lagi, dan di sini akan kami lakukan penjamperan terlebih dahulu ke bagian jalur resistor tadi yang lepas tadi ya teman-teman. Oke, ini akan kami jumper. Di sini kami jumper menggunakan timah saja.
tidak menggunakan kawat jumper karena jaraknya dekat juga. Nah, itu akan mudah ketika kita melakukan penjamperan menggunakan timah. Posisinya ya teman-teman, jadi dua itu jalur yang dilalui oleh mic. Oke, ini kami bersihkan terlebih dahulu, masih ada sisa timah, masih ada sisa lem. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita angkat sisa-sisa lemnya ini hingga dia seperti kondisinya, dan kita akan lakukan penjamperan ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman kasih flak terlebih dahulu. Setelah kasih flak, barulah teman-teman jumper. Bisa menggunakan kawat jumper atau bisa kita langsung jumper menggunakan timah. Ini kami solder sedikit untuk memastikan timahnya ini melunak terlebih dahulu, dan nanti barulah kita kasih timah gulung. Di sini kami hanya menggunakan timah gulung ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita kasih timah dan kita solder, dan pastikan kedua kutub ini dia terhubung. Nah, ini dia sudah terhubung. Lanjut kita akan coba tes atau ukur terlebih dahulu berapa nilai yang dikeluarkan, atau bisa kita pasang langsung ya teman-teman. Jika mic tidak keluar, jika suara masih tidak keluar, itu ada indikator kita harus kerjakan ke bagian mic lagi. Seharusnya bagian micnya bermasalah. Teman-teman lihat tadi jalur yang dilalui oleh bagian resistor yang lepas itu nilainya 1,8 atau 2, sekian lebih, 0,8. Jadi kemungkinan ini micnya bermasalah juga. Oke, ini kita akan bersihkan ke bagian fleksibelnya, karena di bagian fleksibel itu juga kotor tadi ya teman-teman. Kami lepaskan terlebih dahulu. Setelah kami lepaskan, kita lihat kondisinya seperti ini. Ini kondisinya juga parah. Ini juga bisa menyebabkan jalurnya putus. Dan sekalian kita rapikan bagian ini. Sama seperti tadi, kita gunakan cairan IPA dan kuas yang tadi. Ini kuasnya yang lunak ya teman-teman, bukan yang keras, untuk menghindari rusak bagian soketnya ini. Ini kita bersihkan, pastikan benar-benar bersih terlebih dahulu, barulah kita bersihkan menggunakan nih teman-teman, perhatikan di sini dia sudah rapi dan dia sudah tidak ada lagi korosi, dan kita lihat kondisinya ini tidak ada jalur yang putus ya teman-teman. Jadi kita bersihkan menggunakan odol gigi. Nah, ini kondisinya sudah benar-benar rapi dan sudah bersih, dan jalur pun tidak ada yang copot di sini ya teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan menggunakan tisu sisa cairan pipa tersebut. Setelah itu bisa kita melakukan pengujian pada micnya ini. Ini teman-teman perhatikan. Dan untuk di bagian jalur, di bagian kaki-kaki itu tidak ada masalah sama sekali. Dia normal. Artinya yang bisa juga disebabkan korosi di bagian songket ini, bisa juga disebabkan oleh bagian resistor tadi, atau bahkan bisa juga disebabkan oleh mic. Dan ini kami hidupkan terlebih dahulu. Akan kami coba apakah micnya sudah berfungsi atau belum. Di sini saat kami melakukan pengujian itu micnya juga masih belum berfungsi, dan intinya masih belum selesai lah ya teman-teman. Dan di sini kita akan garap lagi ke bagian nih teman-teman, cek. Dan kita lepaskan dan kita pasang, dan kami maksimalkan ke pergantian mic. Bisa jadi kena imbas semua jalurnya tadi, atau bisa jadi songket itu aman.
Oke, ini kondisinya kita lepaskan dulu kaleng pelindung mic-nya ini. Kita solder, kita kasih flak dan kita blower. Ini kami akan lakukan pembloweran di sini karena kita tidak akan memakai mic ini lagi nantinya, jadi nggak masalah kita lumuri menggunakan flak ya teman-teman. Jika teman-teman tidak ada stok mic atau melakukan pengujian, itu jangan dikasih flak seperti ini, karena kena flak itu bisa menyebabkan mic mati. Ini malah lepas nih, dan akan kami pasangkan terlebih dahulu. Penghubung ke backdoor ya teman-teman, penangkap jaringan. Jadi kalau ini tidak kita pasangkan, nanti malah berkurang jaringannya, tidak stabil atau bar jaringannya berkurang. Langsung kita angkat ke bagian pelindung dari mic-nya ini dan kita solder, lanjut sekalian kita angkat mic-nya. Dan di sini ya kami melakukan pergantian mic langsung ya teman-teman. Oke, ini kita lepaskan terlebih dahulu sisa-sisa lem UV ini. Ini sudah bersih, tinggal kita rapikan kaki-kaki mic. Ini masih belum tersolder ya, belum melekat ya. Kita solder ulang dulu. Kita panaskan dulu baru kita kasih solder. Nah ini oke, sudah nyatu. Lanjut kita bersihkan kaki-kaki mic yang di papan charger ini ya teman-teman. Kita bersihkan, kita angkat timah yang lama dan kita pastikan jalur ini aman. Oke, angkat menggunakan solder atau bisa gunakan juga witch pembersih timah. Ini kami akan bersihkan menggunakan witch pembersih timah dan kita angkat semua timah yang lama ini agar nanti kita bisa pasang timah yang baru ya teman-teman. Ini kami bersihkan dan kami angkat timah yang lama. Kita akan kasih timah yang baru. Oke, nah ini sudah rapi, tinggal kita pasang mic yang baru ya teman-teman. Untuk mic itu menurut kami wajib teman-teman stok. Nah, walaupun jarang sih kerusakan mic, tapi ada kemungkinan kasusnya ada gitu. Dan ketika teman-teman ganti konektor juga bisa menyebabkan mic mati. Oke, ini telah kita bersihkan. Lanjut kita akan kasih timah cair dan kita pasang timah mic yang baru, mikrofon baru ya. Ini stok mic kami selalu sediakan untuk jaga-jaga sebenarnya ketika melakukan pergantian konektor itu sering bermasalah di mic, jadi perlulah teman-teman stok agak beberapa biji. Setelah seperti ini kita kasih timah cair. Kasih timah cair dan kita solder sedikit aja, secukupnya saja agar tidak mengenai ke bagian yang lain lah. Nah, ini agak susah juga. Intinya dia cukuplah nanti untuk menempelkan mic. Ini sudah, lanjut kita solder. Ada gundukan sedikit. Nah, dan untuk yang ini ground, yang ground itu yang bulat
jangan sampai tertutup ya teman-teman. Jika tertutup nanti jalurnya mic-nya nggak akan keluar lagi suaranya. Jadi kita paskan saja posisinya seperti ini. Setelah seperti ini, lanjut kita pasangkan mic yang baru. Ini rapikan dulu, setelah rapi baru kita pasang. Oke, kami rasa sudah cukup. Lanjut kami akan bersihkan dan kita pasangkan mic yang baru. Sebelum kita pasangkan, di bagian kaki yang dua itu ada baiknya kita lumuri dulu dengan timah. Cukup sisa-sisa timah yang ada di ujung solder saja, itu sudah cukup ya teman-teman. Jangan dimainkan dengan flap ya teman-teman, cukup kita melumurinya saja. Abaikan suara mobil yang lewat di pengumpulan suara di siang hari ya teman-teman. Oke, ini kita lumuri dulu dengan timah. Pastikan dua kaki ini benar-benar sudah menempel timahnya. Nah, jika sudah seperti ini langsung kita pasang. Karena kami langsung blower, intinya kita mainkan menggunakan pinset ya teman-teman, seperti ini. Jadi panaskan dulu, pastikan dulu timah yang di papan mendidih. Nanti setelah timah yang di papan mendidih baru kita pasangkan. Nih triknya seperti ini kalau kami ya teman-teman. Pastikan timah ini mendidih. Setelah terasa timah mendidih, itu kan timah sudah mendidih, lalu kita pasangkan. Jadi tidak terlalu panas dia. Kita presisikan dan kita tekan sedikit lah. Ini sudah, kami rasa ini sudah. Intinya jangan terlalu lama. Jika kita tempel itu akan terlalu lama. Jadi kita mainkan seperti tadi. Jika terasa timah mulai melunak, sudah mendidih, baru kita tempelkan. Kita tempelkan mic-nya. Ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan semuanya, pastikan tidak ada lagi sisa-sisa timah. Dan setelah itu kita bisa coba pengujian terlebih dahulu. Ini kita lepaskan dan kita pasang ke handphonenya. Lihat kondisinya di sini, apakah jalur mic-nya tertutupi atau tidak. Jika tidak tertutupi, bisa langsung kita pasang. Tirnya nanti itu tertutupi dengan timah yang kita kasih tambahan tadi, yang bagian yang bulat tadi. Oke, ini sudah kami lihat itu tidak ada yang menutupi. Lanjut kami pasangkan dan kami coba untuk pengujian mic-nya, apakah mic-nya sudah berfungsi atau belum. Jikapun belum mic berfungsi, pastikan lagi mic itu benar-benar pas posisinya. Kami coba lagi ambil rekaman suara dan kami coba lagi perekaman suara. Nah, itu sudah ada partikelnya ya teman-teman, sudah ada tanda suaranya masuk, suara berbunyi sudah ada. Coba kita tekan lagi powernya. Nah, itu sudah ada gelombangnya, sudah ada ya gelombangnya. Salah sebut. Gelombang suaranya sudah keluar dan mic sudah berfungsi. Dan untuk memastikan mic ini berfungsi, kita pasangkan dulu speakernya dan kita rapikan. Nanti untuk memastikan lah mic ini benar-benar berbunyi atau belum atau tidak. Intinya jika sudah ada gelombang seperti tadi, itu mic sudah berfungsi ya teman-teman. Bisa kita rapikan aja ini dulu dan kita lihat hasilnya. Dan bersihkan, jangan lupa dibersihkan. Ini tampilan mic-nya yang sudah kita ganti tadi. Untuk seng pelindung tidak kami pasangkan di sini. Dan lanjut, setelah kita bersihkan baru kita pasang, karena indikasinya dia sudah normal ya teman-teman. Jika sudah ada gelombang seperti tadi, itu biasanya mic-nya sudah berfungsi. Lanjut kita pasangkan dan kita rapikan. Nanti kita coba terlebih dahulu. Setelah kita pasang penutup ini, kita coba terlebih dahulu mic-nya. Oke, ini kami coba terlebih dahulu rekaman yang tadi. Tuh gelombangnya ada ya teman-teman.
gelombang suaranya sudah keluar. Itu sudah keluar suaranya. Oke, langsung kita pasangkan semua skrup dan kita rapikan posisinya, dan kasusnya sudah down ya teman-teman. Dan mungkin begitulah cara kami menangani kerusakan di bagian mic. Jadi jika sudah lakukan seperti ini, mic-nya belum berfungsi, bisa jadi kerusakan di bagian lain. Dan untuk kasus ini mic-nya yang rusak ya teman-teman. Teman-teman perhatikan gelombang suaranya tadi sudah keluar dan mic-nya sudah berfungsi. Dan sekalian kami akan pasangkan semua penutup dan kami kasih lem, dan handphone sudah bisa jadikan nota. Oke teman-teman, mungkin kami rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Demikian tadi cara perbaikan handphone Oppo A5s masalah kerusakan mic. Dan mungkin demikian cara perbaikan mic dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini. Kami bukan berarti kami menggurui, hanya berbagi ilmu, dan mudah-mudahan juga bisa teman-teman lakukan seperti step yang kami lakukan ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Berjumpa lagi di video selanjutnya.